Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita selaku muslim masih dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga pada akhir kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selaku khotib, mengajak kaum muslimin dan muslimat pada umumnya dan diri khotib sendiri pada khususnya, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu asal usul kejadian manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Hal ini karena manusia dibekali dengan akal, pikiran dan keinginan. Karena tiga kelebihan inilah manusia dapat membuat karya yang hebat dan menemukan berbagai hal yang dapat mengungkap rahasia-rahasia alam. Banyak yang berpendapat mengenai asal-usul manusia, salah satunya kaum materialis. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak lebih dari kumpulan daging, darah, urat, tulang, dan alat pencernaan. Akal pikiran dianggap sebagai benda yang dihasilkan oleh otak. Pandangan kaum materialis hanya sampai benda dan hanya mempercayai benda-benda yang dapat dilihat atau benda-benda yang dapat diraba. Anggapan mereka, manusia tidak memiliki keistimewaan apapun dibanding dengan makhluk lain. Bahkan manusia dimasukkan ke dalam kategori kera yang telah mengalami evolusi yang sangat panjang hingga berubah menjadi manusia seperti sekarang ini. Pernyataan ini lahir dari teori yang bernama teori evolusi. Menurut teori evolusi, hidup manusia berasal dari makhluk hidup satu sel yang berevolusi menuju dua arah, yaitu binatang dan tanaman. Evolusi berlangsung setingkat demi setingkat membentuk sejuta jenis hewan dan sepertiga jenis tanaman. Binatang satu sel merupakan awal evolusi dan manusia merupakan akhir sementara evolusi. Pandangan materialis yang demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh Islam, sebab pandangan kaum materialis ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang rendah yang tidak berbeda dengan hewan. Dalam pandangan Islam, manusia menempati derajat yang mulia, bahkan paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsiran mimman khalaqna tabdila." Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sangat sempurna. Kisah Al-Isra. Seluruh umat manusia di dunia ini berasal dari satu bapa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan tiupkan roh ke dalam tubuhnya. Dengan roh itu, Nabi Adam hidup bersama Hawa yang berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Dari sini manusia lahir dan berkembang biak. Semua ini menunjukkan betapa besar kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa min ayati an khalaqakum min turabis summa iza antum basyarun tanshirun." Wa min ayatihi an khalaqalakum minal anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Kisah Ar-Rum. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki berbagai kelebihan yang tidak akan dimiliki oleh makhluk lain. Adapun kelebihan manusia di antaranya, yang pertama, manusia tidaklah berasal dari hewan seperti yang dipaparkan oleh teori Darwin yang terkenal dengan nama teori evolusi, tetapi berasal dari Adam, sedang Adam berasal dari tanah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan selalu akan mengawasimu. Kemudian yang kedua, dibandingkan dengan makhluk lain, manusia mempunyai bentuk fisik yang lebih baik, sekalipun ini bukan perbedaan yang bersifat fundamental, yang prinsipal atau asasi. Kemudian yang ketiga, manusia mempunyai rohani atau jiwa yang di dalamnya terdapat akal, akan terdapat perasaan, terdapat kemauan. Dengan akal, manusia dapat berpikir dan berilmu, dan dengan ilmu, hidup manusia menjadi lebih mulia daripada malaikat dan jin. Karena itu, malaikat dan jin diminta Allah Subhanahu wa taala untuk hormat dan bersujud kepada manusia. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Semuanya kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama sebuah benda ini jika kamu yang benar." Mereka pun menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah Dia Adam menyebutkan nama-namanya, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan mengetahui rahasia bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir." Ayat ini menjelaskan asal muasal kenapa manusia menempati bumi semula. Nabi Adam dan istrinya mendiami surga. Di surga mereka menikmati berbagai kesenangan dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis yang diusir dari surga iri melihat Nabi Adam yang hidup enak. Dengan berbagai tipu daya, ia berhasil membujuk Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat makan buah khuldi, Nabi Adam diturunkan ke bumi dan mulai menjalani hidup sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu, kita haruslah waspada terhadap iblis dan setan yang senantiasa berupaya menggelincirkan kita ke dalam lembah kenistaan, ke dalam lembah kesesatan. Bisa kita bayangkan seandainya bapak kita Nabi Adam alaihissalam tidak terbujuk oleh hasutan iblis untuk memakan buah khuldi, mungkin kita akan hidup di surga seperti Nabi Adam alaihissalam sebelumnya. Roh tidak dapat dilihat, tetapi adanya roh diyakini oleh manusia. Dengan adanya roh, jasad kita hidup. Mengenai proses melekatnya roh pada jasad, Nabi Muhammad SAW pun pernah menerangkan, sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan kejadiannya dalam kandungan ibunya 40 hari atau masih dalam wujud air mani, lalu dijadikan segumpal darah selama 40 hari, lalu dijadikan segumpal daging selama 40 hari.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat lalu ditiupkan roh di dalam tubuhnya dan diperintahkan dalam 4 perkara di dalam tubuhnya, yaitu menuliskan tentang rezekinya, kemudian menuliskan tentang ajalnya, dan menjadi orang yang malang atau menjadi orang yang bahagia. Hadis riwayat Muslim. Sebagai rasa syukur atas penciptaan manusia, hendaklah kita selalu beribadah, kita selalu menyembah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin, aku tidaklah menciptakan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nikmat-Nya yang amat banyak. Tidak mungkin terhitung nikmat Allah yang diturunkan kepada manusia. Oleh karena itu, suatu kewajaran apabila manusia hanya mengabdi kepadanya. Selain itu, manusia harus menyadari bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Sebagai akibatnya, segenap ibadahnya hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan sebagai wujud ucapan syukur atas limpahan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan menjauhi segala larangan dan mengerjakan apa yang diperintahkan dengan ikhlas, kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dari uraian khutbah di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan dari tanah. Tak lama kemudian diciptakanlah Hawa untuk mendampingi dan menemani kehidupan Nabi Adam. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berkembang biak dalam jumlah yang banyak. Akibat kelalaiannya, Nabi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Mereka tidak lagi menikmati kenikmatan dan kesenangan hidup yang selama ini mereka rasakan sewaktu mereka masih berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian Nabi Adam ini disebabkan bujuk rayu setan yang tidak suka melihat Nabi Adam hidup bahagia di surga. Oleh sebab itu, kita harus waspada dan memusuhi setan yang senantiasa menggoda manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada Jumat kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya dan khususnya diri khotib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.